Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, tidak hanya kaya akan kebudayaan dan bahasa, tetapi juga cerita mitologi yang menarik dan unik. Di tengah keanekaragaman budaya Indonesia, tersembunyi banyak kisah menakjubkan tentang makhluk mitologi yang memikat imajinasi, bahkan mewarnai keragaman warisan nenek moyang kita. Dari ujung barat hingga timur, puncak gunung hingga samudra luas, Indonesia menjadi tempat tinggal bagi beragam makhluk mitologi yang syarat misteri dan keajaiban. Mitologi seperti ini biasanya hadir dalam cerita rakyat, seni, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan erat dengan kepercayaan, serta asal-usul lewat melalui kitab-kitab tertentu yang masih memuat narasi untuk diyakini kebenarannya oleh para pengikut. Makhluk mitologi sering dikaitkan dengan makhluk halus atau yang berasal dari dunia lain. Kehadiran mereka dianggap hanyalah sebatas fantasi, meskipun beberapa orang percaya bahwa mereka nyata. Seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, di Indonesia juga disertai dengan kisah-kisah supernatural atau legenda tentang dewa-dewi. Makhluk-makhluk ini tak kalah menarik dibandingkan dengan makhluk-makhluk mitologi Yunani yang sudah dikenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, keberagaman dan kekayaan mitologi Indonesia memiliki daya tarik yang khas dan layak untuk dieksplorasi dan dipahami oleh kita semua. Dan di video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa makhluk mitologi yang ada dan cukup terkenal di Indonesia. Dan berikut pembahasannya. Satu, burung Garuda. Garuda merupakan salah satu sosok mitologis antropomorfik dalam agama Hindu, Buddha, dan Jainisme. Burung Garuda digambarkan sebagai manusia burung dengan bulu keemasan dan memiliki mahkota di kepalanya. Konon ukuran tubuh Garuda sangatlah besar. Dalam budaya Indonesia, Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, keagungan, dan kebebasan. Keberadaannya melampaui sekedar legenda. Garuda menjadi identitas yang kuat bagi bangsa Indonesia. Kisah Garuda terdapat dalam kitab Mahabharata dan Purana yang berasal dari India. Menurut cerita, Garuda adalah anak Kasyapa dan Vinata. Vinata memiliki hutang terhadap Kadru, ibu dari para ular, karena suatu pertaruhan. Untuk menghapus hutang tersebut, Garuda diminta Kadru untuk memberikan obat keabadian yang disebut Amrita. Garuda kemudian mencuri Amrita dari tempat para dewa. Meskipun para dewa bersatu mengadang Garuda, mereka bukanlah tandingannya. Dalam perjalanan pulang, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu berjanji akan memberikan keabadian pada Garuda, biarpun tanpa meminum Amrita. Sebagai gantinya, Garuda menjadi kendaraan Wisnu. Di Jepang, terdapat makhluk yang mirip dengan Garuda yang dikenal sebagai Karura. Sementara itu, di Thailand, Garuda disebut sebagai Krut atau Pakrut. Baik Indonesia maupun Thailand, Garuda digunakan sebagai lambang negara mereka. 2. Leak. Leak merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Bali, Indonesia. Dalam kepercayaan Bali, Leak adalah sejenis penyihir wanita yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi sosok jahat dengan wujud setengah manusia, setengah burung, atau setengah manusia setengah binatang. Menurut masyarakat Bali, legenda Leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi
yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda bernama Calon Arang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tidak jarang, perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Nahas, Calon Arang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah. Matanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya. Calon Arang menyemburkan api dari mulutnya hingga para prajurit mati. Dan cerita inilah yang menjadi asal-usul Leak Bali. Umumnya, leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. 3. Ahul. Salah satu makhluk mitologi Indonesia terseram adalah Ahul. Dalam kepercayaan masyarakat lokal, makhluk ini menempati pulau-pulau tropis besar di Indonesia. Ahul adalah jenis kriptid terbang yang diduga seperti kelelawar raksasa. Ahul sangat populer sebagai hewan mitologi yang berasal dari Gunung Salak di Jawa Barat. Ahul digambarkan berwujud seperti primata raksasa bersayap serupa kelelawar, dengan warna bulu yang kelabu dan cakar tajam di bagian lengan. Ukuran Ahul sangat besar, bahkan bentang sayapnya mencapai panjang 3 meter. Laporan keberadaan Ahul pertama kali diungkapkan oleh Dr. Ernest Bartels tahun 1925 yang sedang menjelajah air terjun di lereng Gunung Salak. Masyarakat setempat meyakini jika Ahul hidup di sekitar lereng Pegunungan Salak, Jawa Barat, yang dimana tempat tersebut jarang terjamah oleh manusia. Makhluk mitologi ini disebut Ahul karena saat hendak muncul akan terdengar suara teriakan Ahul bagi mereka yang peka terhadap pendengarannya. Makhluk ini diyakini memiliki kebiasaan memangsa hewan-hewan kecil maupun manusia yang berkeliaran di sekitar habitatnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan Ahul, cerita tentangnya tetap menjadi bagian dari warisan budaya Jawa dan menjadi salah satu legenda yang menarik perhatian masyarakat. 4. Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan sebutan Ratu Pantai Selatan, yang merupakan salah satu makhluk mitologi Indonesia cantik tapi mematikan. Menurut legenda yang berkembang, Nyi Roro Kidul awalnya adalah seorang putri cantik dari kerajaan yang menderita penyakit kulit. Akibat kutukan, ia diusir dari kerajaan tersebut. Tiba di pantai selatan, sang putri mencuci kulitnya dengan air laut dan ajaibnya, penyakitnya sembuh seketika. Ia kemudian menjadi dewi yang menguasai dan menjaga Laut Selatan. Nyi Roro Kidul sering dijadikan simbol kekuatan dan keberanian oleh masyarakat Indonesia. Kehadirannya dianggap memiliki pengaruh yang besar dan dihormati sebagai penjaga pantai yang melindungi nelayan dan pelaut. Legenda mengenai Nyi Roro Kidul menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia.
Pantai Parangtritis dianggap sebagai salah satu tempat sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul, sekaligus menjadi gerbang menuju kerajaannya. Warga sekitar pantai pun bersaksi bahwa setiap malam pukul 1 sampai 2 dini hari akan terdengar suara gamelan dari pantai. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak tradisi yang dilakukan untuk memberikan penghormatan dan persembahan untuk Nyi Roro Kidul yang masih terjaga. Yang salah satunya adalah tradisi labuhan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 5. Orang Bati. Orang Bati adalah salah satu makhluk legendaris dalam kepercayaan dan cerita rakyat di Indonesia, khususnya di Pulau Seram, Maluku. Orang Bati dipercaya sebagai makhluk gaib berwujud manusia dengan sayap seperti kelelawar yang dapat terbang di malam hari. Makhluk ini dipercaya memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dan memiliki warna tubuh merah menyala. Masyarakat Pulau Seram meyakini jika orang Bati berada dan tinggal di wilayah Gunung Kairatu. Makhluk ini juga diyakini memiliki kekuatan supernatural dan dapat bertransformasi menjadi berbagai bentuk, termasuk manusia atau hewan. Orang Bati sering dikaitkan dengan kegiatan mistis seperti mencuri makanan, mengganggu manusia, atau menggoda wanita. Selain itu, masyarakat di timur mempercayai bahwa orang Bati merupakan identitas yang tidak dapat dikalahkan. Korban orang Bati yang berhasil ditangkap tidak mampu melarikan diri. Bahkan diyakini bahwa melawan orang Bati akan berakhir dengan kematian pasti. Hal ini disebabkan oleh kekuatan mistis yang tak dapat terbantahkan yang dimiliki oleh orang Bati. Dan berikut merupakan rangkuman singkat dari makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Sebenarnya, masih banyak lagi makhluk mitologi Indonesia yang belum kita bahas. Dan jika kalian suka, like video ini sebagai tanda apresiasi kalian buat konten ini. Dan tekan tombol subscribe di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.